Bapak, Ibu, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini, kita akan kembali mengawali aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa mengasihi dan kami kasihi. Terima kasih atas anugerah penyertaan Tuhan dalam istirahat kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru dari Tuhan. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Sertai kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 15 sampai 26. Dan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah Lukas 11 ayat 23. Firman Tuhan ini akan dibacakan oleh adik kita, Reli, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Silahkan adik Reli. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih adik Reli sudah membacakan firman untuk kita. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pagi hari ini adalah keluarga yang hidup dalam Kristus. Hidup bersama itu memang tidak mudah, termasuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Masing-masing anggota keluarga tentu memiliki pemikiran dan keinginan yang tidak sama. Apa yang baik menurut orang tua belum tentu dipandang baik oleh anaknya. Sebaliknya, keinginan orang tua bisa saja sangat berbeda dengan kehendak anaknya. Sehingga tidak jarang masing-masing anggota keluarga hidup dan berjalan sendiri-sendiri. Perbedaan ini tidak hanya dalam soal pemikiran, tetapi terkadang juga dalam pemahaman iman dan kehidupan rohani kita. Tidak selalu keluarga Kristen itu kompak dalam beriman dan berbakti kepada Tuhan. Mungkin kita pernah melihat dalam satu keluarga, ibunya sangat rajin
berangkat ke gereja, pergi ke gereja. Waktu itu belum pandemi COVID ya, jadi masih ke gereja. Sementara sang suami masih sibuk di rumah dengan pekerjaan dan hobinya. Sedangkan anak-anaknya juga masih asik terlelap tidur mungkin karena semalam mengerjakan pekerjaan yang melelahkan. Sehingga pagi-pagi ibunya berangkat ke gereja sendirian. Ini sering kita temui. Bahkan kalau dalam satu keluarga pun saat ini dalam pandemi COVID, kebaktian berada di rumah masing-masing. Si ibu dan bapaknya atau ibunya main YouTube di gereja A, anaknya nanti siang dengan YouTube di gereja yang berbeda, karena memang keinginan itu berbeda-beda antar anggota keluarga. Nah, ibu bapak dan anak-anakku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, apa yang ingin disampaikan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-15 sampai 26 ini. Injil Lukas ingin memperlihatkan bahwa seringkali sikap penolakan orang-orang Yahudi terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat nampak. Tuhan Yesus dengan kesabarannya di tengah-tengah kekerasan hati orang-orang Yahudi senantiasa ingin menawarkan keselamatan kepada orang-orang Yahudi. Yesus pun tahu kalau mereka tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh mereka, dan ia tahu pula kelicikan orang-orang Yahudi pada saat itu yang mencoba mencari alasan untuk menghalang-halangi orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus. Injil Lukas juga memperlihatkan kepada semua pengikut Kristus bahwa Yesus Kristus itu mempunyai kuasa atas Beelzebul pada setan. Dengan demikian, jika Beelzebul taat kepada perintah Yesus, berarti Yesus adalah Allah yang berada di antara manusia. Karena hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kuasa atas setan. Jadi secara implisit, Yesus telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup. Pada bacaan Injil Lukas 11 ayatnya yang 23, dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan barang siapa tidak berkumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan." Jadi dengan jelas Tuhan Yesus memberi ultimatum bahwa keselamatan telah diberikan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Bersatu dengan Yesus atau menjadi pembangkang yang kemudian dihukum. Bersama Yesus berarti kita menjadi lebih kuat. Rumah kita pun dipersenjatai dengan sangat baik, sehingga tak satu pun orang yang mampu masuk
untuk menguasai rumah kita dan menjadikan hambanya. Namun kita jika bercerai dengan Yesus, maka rumah kita diibaratkan yang telah tersapu bersih dan tertata rapi itu karena tidak ada penjaga, karena sudah bercerai-berai dengan Tuhan Yesus, maka roh jahat pun datang untuk menguasai rumah kita, menguasai keluarga kita, sehingga kadang-kadang kita pun, keluarga kita pun, anggota keluarga kita bisa menjadi budak yang dibelenggu dengan rantai kematian dan kesengsaraan yang kekal. Melalui karyanya, Tuhan Yesus ingin memanggil setiap orang untuk percaya kepadanya dan tidak lagi meragukan kuasanya. Demikian pula, keluarga Kristen dipanggil untuk senantiasa bersatu hati dan untuk percaya dan senantiasa hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa, sumber hidup kami, sungguh kami bersyukur boleh mendengar sapaan Tuhan pada pagi ini. Terima kasih atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni ya Tuhan, apabila di dalam kami merenungkan firman-Mu, banyak dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau yang akan menyempurnakan apa yang kami renungkan ini, sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam kami senantiasa mengikut akan Tuhan, sehingga keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami pun boleh bersatu di dalam keluarga Kristen yang senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kalau kami akan melakukan aktivitas kami hari ini, kami ingin mempercayakan ini semua, aktivitas ini, di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.